Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith yang hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perspektif agama-agama yang ada di Indonesia. Tentu saja outputnya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Nah, pastinya kita sudah bersama narasumber yang luar biasa sekali, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan agama Katolik yang juga muda, tenang aja nanti. Nah, tapi sebelum saya kenalkan kepada narasumbernya dan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya selalu ingin mengingatkan bahwa kepada teman-teman semua, para pemirsa, para millennials, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer, face shield seperti saya lakukan sekarang, supaya kita melewati pandemi dengan secepatnya, tidak ada gelombang-gelombang berikutnya. Nah, seperti tadi saya bilang, saya akan memperkenalkan kita sudah bersama-sama dengan Romo Andreas Subekti. Romo, apa kabar Romo? Halo Mas Sultan. Siap, manggilnya Romo Bekti aja kali Romo ya? Bekti saya. Romo Bekti? Oke, Romo Bekti ini adalah salah satu pemuda yang atau mewakili juga Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Dan ini kelihatannya masih muda, masih fresh sekali ini kira-kira. Jelas dong. Romo, kira-kira bisa diceritakan, bisa dideskripsikan kesehariannya, apa kesibukannya, kemudian juga bisa dijelaskan Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta ini seperti apa, latar belakang pendidikan dan lain-lain sebagainya. Oke, Silakan. terima Romo. kasih Mas Sultan. Perkenalkan, saya Romo Andreas Subekti. Sekarang ini bertugas di Gereja Keluarga Kudus, Paroki Pasar Minggu. Jadi saya tinggal di sana sehari-hari melayani umat di seputaran Pasar Minggu. Sekaligus juga tadi disebutkan saya menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Tugasnya apa? Tentu mendampingi orang-orang muda di Keuskupan Agung Jakarta, di gereja di seputaran Tangerang, Jakarta, dan Bekasi. Saat ini saya masih muda lah ya Mas Sultan ya. Masih Usia segar. 30-an lah. 30-an. Ya, 30. Oh, iya, Bisa iya. 30 bawah, 30 atas nih. Tergantung ya. Tergantung. Kalau dari penampilan sih kayaknya 30 bawah lah ya. Ya, jadi saya latar belakang pendidikannya sarjana filsafat, sarjana sastra di Jakarta. Lalu juga saya mengambil magister teologi Katolik di Yogyakarta. Oke. Di kesibukannya itu. Berarti sebagai Ketua Komisi Kepemudaan ini tentu memiliki tugas-tugas tadi yang sudah dijelaskan sedikit ya, pendampingan gitu ya, kira-kira Romo ya. Nah, ini apa pendampingan memang yang di bawah naungan gereja dari Katolik, atau memang yang pendampingan sekedar keibadatan saja, atau ada aktivitas-aktivitas sosial lainnya? Pendampingannya tentu dibagi beberapa macam divisi ya. Ada pelayanan, jadi kami membuka kesempatan untuk konseling. Konseling, oke. Jadi orang-orang muda Katolik itu kalau punya persoalan kan mereka susah cerita ya. Yap. Kami menyediakan tempat untuk bercerita itu. Oh, Lalu juga ada bagian peribadatan, pewartaan, yaitu berhubungan dengan ibadat, dengan pendalaman iman, pendidikan iman. Ada juga bagian komisi bagian digital ya. Oh, oke. Itu dia mewartakan di konten-konten digital dan lain sebagainya. Divisi juga ada litbang dan sebagainya. Yang jelas semuanya dari orang muda untuk orang muda. Jadi bersama saya ini saya berkumpul 25-an orang muda 25 orang. untuk mengkoordinir mungkin ribuan ya Oh, gitu ya. orang muda di Keuskupan Agung Jakarta. Oh, itu tersebar di seluruh Tersebar. DKI Jakarta. Jadi kami hanya sebenarnya membantu mengkoordinasi Oke. supaya program-programnya dari gereja itu terlaksana, lalu juga concern-concernnya, tema-tema yang mau diangkat itu kita sejalan beriringan. Adakah contoh-contoh yang bisa misalkan kita lihat dari program-program yang memang didampingi oleh
Romo misalkan kita melihat ada gerakan apa gitu Romo? Secara khusus kami tahun ini konsentrasi ada 2 gerakan. Yang Oke. pertama pendidikan iman. Pendidikan Ya, iman. pendidikan iman itu berhubungan dengan iman, teologi, ajaran-ajaran gereja. Lalu juga kami mengadakan kampanye untuk penghormatan martabat manusia. Kampanye, maksudnya gimana tuh Jadi penghormatan martabat kami manusia? menggalakkan atau mengajak dengan konten-konten kreatif di media sosial untuk apa? Untuk kita sadar bahwa kita ini harus menghormati martabat manusia sesama yang lain. Itu tema ke depan. Karena apa? Karena yang mau kita sasar supaya orang muda ini semakin peduli. Apa akar masalahnya? Kenapa tujuannya agar anak muda nih? Apakah anak muda udah nggak peduli nih sekarang nih, Romo? Mungkin peduli iya, Oke. ya. Peduli pasti karena kalau dari penelitian kita itu bangsa Indonesia nomor 1 dari 146 negara Oke. yang tingkat memberi berdermanya tuh cukup tinggi. Cukup Maka tinggi ya. kepedulian saya yakin cukup tinggi di Oke. anak muda di bangsa kita cukup tinggi. Hanya saja kadangkala tergoda untuk tadi muncul individualisme, Kemalasan. keegoan diri. Nah, itu kadangkala yang mesti kita kikis supaya modal dasar bangsa kita yang sudah peduli ini semakin kuat. Kalau untuk yang pendidikan keimanan itu seperti apa bentuknya? Pendidikan keimanan tentu ada program-programnya seperti orang kuliah gitu ya. Oke. Ada kelasnya juga, ada pengajar-pengajarnya, ada modulnya, ada tema-tema yang sudah disiapkan untuk pada intinya memperdalam supaya imannya semakin mengakar kuat. Oh, dalam berbagai bentuk ya. Misalkan tadi ada konten-konten digitalnya juga ya. Iya, ada. Jadi outputnya ada. Jadi dimasukin bukan dimasukin ya, diajarkan, diperdalam imannya. Lalu bukan hanya buat dirinya sendiri tetapi dibagikan melalui ya sekarang anak muda konten kan. Ya, Itu yang paling jadi kita bisa dilihat dan bisa di-tracking juga oleh siapapun gitu bisa, ya kira-kira betul. Romo ya. Jadi ini sifatnya kan lebih umum ya, universal, Betul. penghormatan terhadap martabat manusia. Saya kira semua orang akan melakukan itu. Dan ini sesuai dengan tujuan acara ini, Ya. menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Romo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tema cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Tentu kan dalam konteks persaudaraan ini kan luas ya Romo ya. Nanti juga sebentar lagi kita akan merayakan Natal, pesan-pesan persaudaraannya juga kita bisa ambil dari perayaan Natal tersebut gitu ya. Kemudian banyak sekali yang akan saya tanyakan kepada Romo, tapi di next segmen ya, segmen-segmen berikutnya. Jadi tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.